Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur wa huwal ladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalu musamman indahu wa antum tamtarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Hidayatus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat panjang umur, nikmat sehat, iman dan Islam, serta nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita mohonkan, tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan meninggalkan larangannya. Khatib berpesan, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, agar kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini, kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan, khatib akan mengangkat tema tentang musibah atau bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita banyak menyaksikan berbagai macam peristiwa musibah atau bencana yang terjadi di tengah-tengah kita, atau juga yang kita lihat jauh di luar sana dari jangkauan kita, dan ini adalah merupakan sunatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah atau bencana yang menimpa umat manusia, ada yang merupakan penggugur dosa-dosa dari apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Ada juga yang merupakan peringatan atau teguran Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan atau melihat atau membaca, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi ini, lalu lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi peristiwa erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur sana. Kemudian gempa bumi, banjir bandang, dan berbagai macam peristiwa musibah yang terjadi melanda bangsa ini adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapat menghindarinya, karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, kita harus mengambil sikap
Yang pertama, sikap kita adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita atau bahkan diri kita. Kemudian kita mengambil iktibar, pelajaran bahwa ini terjadi, pasti ada hikmah yang dapat kita petik di dalamnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami uji manusia itu dengan rasa takut dan kelaparan, kehilangan harta dan jiwa dan kekurangan buah-buahan, dan beri kabarlah kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena musibah ini hendaknya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tambah sabar kepada apa yang Allah tentukan. Bukankah para nabi juga menghadapi musibah? Ada nabi yang diuji tidak memiliki keturunan. Ada nabi yang diuji dengan penyakit yang berkepanjangan. Ada nabi yang diuji ditelan oleh ikan paus. Ada nabi yang kemudian ingin dibunuh oleh penguasa pada saat itu. Inilah realita kehidupan, bahwa setiap kehidupan ini kita tidak lepas dari sebuah musibah yang mengiringi kehidupan kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang besar, ada yang kecil. Bahkan ada yang menimpa keluarga kita, kehilangan keluarga, sanak famili, kerabat, orang tua dan sebagainya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita melihat musibah, maka kita melakukan renungan, apakah musibah ini sebuah ujian kesabaran ataukah sebuah peringatan? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya khutib akan menyampaikan 5 hal tentang musibah itu terjadi pada diri kita, pada masyarakat kita. Yang pertama, terjadinya maraknya riba dan perzinahan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ma zahara fi qaumir riba wa zina ahallu bi anfusihim iqab Allah azza wa jalla." Tidaklah musibah terjadi karena manusia terang-terangan melakukan perbuatan riba dan zina sehingga Allah menghalalkan kepada diri mereka terjadi musibah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika riba dan zina sudah merajalela, terang-terangan berlaku di tengah-tengah kita, maka lambat laun pasti Allah akan mendatangkan musibah, bencana kepada satu kaum. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhkan diri dari perbuatan riba dan zina yang Allah larang, karena ini mendatangkan bencana yang tidak tanggung-tanggung buat diri kita, baik kita sadari atau tidak. Kemudian yang kedua, adanya umat manusia yang tidak memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu terhadap musibah yang akan datang yang tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Maka ketahuilah sesungguhnya siksaku amat pedih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah terjadi, tidak pandang bulu apakah hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi Allah mendatangkan musibah itu merata, termasuk orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Allah berikan juga ujian karena manusia yang seperti itu tidak memberikan peringatan. Oleh karenanya sebagai masyarakat
di tengah-tengah kita, jika ada kemaksiatan yang berlaku terjadi di tengah-tengah kita, seharusnya kita melakukan teguran dan peringatan agar itu dihentikan, karena ini akan mendatangkan bahaya dan bencana yang luar biasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika umat manusia mendustakan ayat-ayat Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat yang ke-96 surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri, suatu kaum penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi jika mereka ingkar, mereka akan merasakan akibat apa yang mereka lakukan. Jadi ketika manusia melakukan keingkaran terhadap ayat-ayat Allah, maka ini juga akan mengundang bencana yang akan dihadapi oleh manusia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika manusia melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadakan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sesembahan, ini pun akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Innallaha may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka haram baginya surga dan mereka dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah tidaklah memberi pertolongan kepada orang-orang yang membuat kezaliman, kemusyrikan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia melakukan kemusyrikan, maka ini juga mendatangkan bencana kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ketika manusia melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi dengan mengeksplor alam yang berlebihan, atau mendirikan sebuah usaha yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau maksiat yang merajalela, ini juga Allah tegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Juharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuzhirahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia sendiri, supaya mereka merasakan akibat apa yang dia lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bencana yang terjadi, banjir dan sebagainya, bisa juga terjadi karena sebab ulah manusia yang merusak bumi secara berlebihan. Lalu apakah kita yang berada di sekitar sini merasa aman dengan azab Allah? Kita jauh dari gunung, kita jauh dari laut. Sekali lagi tidak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Mulk ayat ke-16 dan 17. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan mendatangkan, menjungkir balikan bumi ini beserta kalian, dan tiba-tiba bumi ini menjadi bergoncang? Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, ketika dia akan mendatangkan badai yang berbatu, supaya mereka merasakan akan apa yang mereka dustakan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap hari, setiap saat, sesungguhnya bencana dan musibah
akan mengintai kita di mana saja dan kapan saja bisa terjadi. Bukankah banyak kita menyaksikan seseorang yang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tiba-tiba melakukan perjalanan, kemudian di perjalanan terjadi kecelakaan sehingga meninggal dunia. Atau yang semalam masih mengobrol dengan kita, tiba-tiba dia meninggal dunia tanpa sebab. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, musibah baik yang besar maupun yang kecil yang akan menerpa kita, ini kita yakini sebagai sebuah ujian atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bersabar, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Bukankah kita pernah sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, seberapapun kekayaan kita, sesungguhnya tidak akan berguna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal soleh yang akan menghantarkan kita untuk hidup yang lebih kekal di alam bapa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.